Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah tragis pentolan PKI DN Aidit yang ditembak mati oleh Kolonel Yasir Hadibroto. Tonton sampai selesai biar tidak salah paham dan bisa menambah wawasan kita dalam sejarah. Selamat menonton. Pimpinan Partai Komunis Indonesia atau PKI, DN Aidit. Akhir pelarian DN Aidit usai peristiwa G30S PKI pada 1965. Dia dieksekusi mati oleh pasukan yang dikomandoi Kolonel Yasir Hadibroto. Berikut kisah singkat pelarian DN Aidit usai meletusnya peristiwa G30S PKI pada tahun 1965 silam. DN Aidit merupakan salah satu pimpinan senior di tubuh Partai Komunis Indonesia PKI. PKI perlahan bangkit usai kegagalan pemberontakan Madiun 1948. Kebangkitan PKI tak lepas dari peran DN Aidit. Pada tahun 1960-an, PKI di bawah kepemimpinan DN Aidit menjelma sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia. PKI disulapnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina (RRC). DN Aidit lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1932 dan tumbuh besar di Medan. Nama aslinya konon bukanlah DN Aidit, melainkan Ahmad. Ia mengganti nama jadi Dipa Nusantara Aidit karena mengidolakan Pangeran Diponegoro. Pada prosesnya, karir politik Aidit perlahan melejit. Ia menjabat sebagai Ketua Komite Sentral (CC) PKI. DN Aidit mengubah haluan PKI dari Uni Soviet ke RRC. Untuk makin memperkuat posisi PKI, ia menyiasati strategi dengan menempatkan penyusup ke dalam tubuh partai kompetitor saat itu. DN Aidit diketahui dekat dengan Soekarno. Ia berhasil membujuk Soekarno agar memberikan jatah bagi orang-orang PKI di pemerintahan. Rival paling kuat bagi PKI saat itu ialah Angkatan Darat. PKI punya cita-cita supaya para buruh dan petani dipersenjatai dengan bantuan senjata dari RRC. Aidit menyebut kelompok ini sebagai Angkatan Kelima. TNI AD tidak sepaham dengan gagasan itu dan paling bersemangat menolak usul PKI. Selisih paham dan ideologi antara mereka membuat hubungan dua kelompok itu tidak akrab. Pada 1965 di bulan September, tanggal 30, terjadi peristiwa berdarah dengan korban dari kalangan TNI AD. 7 jenderal dibunuh yang diawali dengan peristiwa penculikan. Situasi saat itu mencekam. Orang-orang saling tuduh. AD menuduh PKI dalang di balik pembunuhan. Sementara PKI mengatakan tragedi itu imbas konflik internal di TNI AD. Opini masyarakat menyebut jika dalam peristiwa G30S PKI ialah PKI yang menyebabkan posisi partai itu tersudut. Maka pemimpin PKI itu melarikan diri dari Jakarta, menuju ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Karir politik DN Aidit tamat setelah peristiwa G30S. Memang masih menjadi kontroversi mengenai keterlibatannya secara langsung. Aidit tertangkap di Solo, kemudian ditembak mati di suatu tempat di Jawa Tengah oleh pasukan yang dipimpin Kolonel Yasir Hadibroto. Di mana lokasi persis makam DN Aidit hingga kini masih belum diketahui pasti. Aidit kabarnya dieksekusi di sekitar sumur tua di belakang markas Batalion 444. Setelah bertahun-tahun berlalu, tak ada satupun penanda bekas sumur di pekarangan gedung tua bekas markas Batalion 444 di Boyolali. Terima kasih sudah menonton, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya dari Kodi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.